Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali, KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat. Gak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong. Kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission. Matius 28, Markus 16. Yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran. Pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful. Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami hari ini boleh sama-sama datang untuk menyembah dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua anugerah, kasih karunia dan berkat serta perkenanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau sepakat meninggikan nama-Mu Tuhan.
Kami melepaskan berkat untuk setiap jemaat di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya semua berlimpah dengan sukacita surga, sehingga kami semua boleh dengan luar biasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sepakat melepaskan berkat untuk kota kami, untuk pulau kami, untuk bangsa dan negara kami, dan semua orang percaya di mana saja mereka berada Tuhan. Semuanya hari ini akan memperoleh sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Semuanya beroleh sukacita yang luar biasa, karena kami semua boleh datang sama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berdaulat sepenuhnya mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Sehingga semua hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah atau dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu terhebat buat kami Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Yesus,
kudus Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami ingin Tuhan untuk kami lebih lagi, untuk kami memuliakan menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Jesus, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan pujian ini mari kita sama-sama lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, amin, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya di dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Kaulah segalanya. Ku rasakan, amin, amin, kuasa-Mu yang tak pernah terbatas buat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan. Jemaat Tuhan lebih lagi dengan pujian ini. Katakan ku yakin, oh. Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu berjalan bagi kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kemenangan-Mu. Oh Jesus, haleluya.
Sebab Kau ajaib Tuhan, perbuatanmu dahsyat. Hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib kebesaran-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Mari masing-masing pribadi kita bawa di hadapan Tuhan. Hati yang mau mengucap syukur di hadapan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari semua kita sembah Tuhan. Mari kita semua kita tinggikan Dia. Mari kita semua kita sembah Dia. Kau Tuhan yang ajaib, kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau haleluya. Jesus, Jesus. Perbuatanmu dahsyat, kehebatan-Mu ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang terhebat buat kami Tuhan. Allah tempat perlindungan yang sempurna buat kami. Tempat kekuatan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Yarala baba barala baba barala basikara baba. Uriala baba barala bakara yarala bakana yarala basikara baba. Irabata karal bagana yarala bakana yarala basi yarala bana bana. Uraba baba takara basiki yarala baba barala baba barala. Iraba baba takara bakana yarala basi kana yarala bana 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 bana. Uriala baba barala baba bakana yarala basiki yarala baba. Kami puji, kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Kami memujikan besar. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Dan si masuk, dan si masuk, Jesus, Savior come to me. How great God, how great
Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. How great Thou art. Dan sing my soul, dan sing my soul, my Savior God through Thee. How great Thou art. How great, 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 how great Thou art. How great. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Allah, kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Kami percaya Allah hadir bersama-sama dengan kami, dan kami percaya menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mujizat masih ada sampai hari ini, katakan sama-sama amin. Haleluya, shalom, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Doa saya sudah mengalami sesuatu yang dahsyat dalam seluruh kehidupan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama Yesus kita keren. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama Yesus kita dahsyat. Why? Kenapa saya katakan Yesus kita dahsyat? Karena Yesus Kristus Tuhan kita, dengar baik, karena Yesus Kristus Tuhan kita rela mati untuk orang yang berdosa. Yesus Kristus rela mati untuk orang yang brengsek seperti kita. Yesus Kristus rela mati untuk orang yang berdosa dan punya bagian dalam kerajaan Allah. Amin, 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 amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Dan yang tepuk tangan masuk surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, karena biasanya ada orang yang rela mati, tapi untuk orang yang benar atau untuk orang yang baik, itu pun 1001. Dan biasanya hanya ada di cerita film. Haleluya. Tetapi Yesus saudara dan saya sangat ciamik pol dan luar biasa, karena rela mati di atas kayu salib untuk setiap kita yang tidak punya harapan menjadi punya harapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan hidup yang digerakkan oleh identitas Allah. Driven by God identity. Hidup yang digerakkan oleh identitas Allah. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, hidupmu digerakkan oleh apa? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak orang yang hidup di muka bumi ini, tetapi bukan digerakkan oleh identitas Allah. Sekali lagi, ada banyak orang yang hidupnya digerakkan bukan oleh identitas Allah, tetapi digerakkan oleh sesuatu yang lain. Akibatnya apa saudaraku? Tujuan ilahi, katakan sama-sama, tujuan ilahi tidak sampai kepada kita. Tapi yang kedua, saudaraku, kalau orang hidup di dalam digerakkan oleh tujuan yang lain, yang namanya kita tidak akan berjumpa dengan namanya kebahagiaan. Satu saat saya satu pesawat dengan seorang pengusaha yang cukup lumayan. Dan dia berkata, Pak Pendeta, selama saya hidup, bahkan saya pernah mati 2-3 kali, orang lain belum dapat cuan, belum dapat untung, belum dapat uang banyak, saya sudah dapat banyak. Tapi pendeta, masalahnya sampai hari ini
saya belum menemukan kebahagiaan. Maybe siapa tahu tujuan hidupnya berbeda. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama. Minimal ada 3 hal yang menggerakkan hidup manusia. Yang pertama, ada manusia, ada orang yang digerakkan, yang disebut dengan istilah yang saya suka. Yang pertama adalah driven by money. Hidup yang digerakkan oleh uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu dihitung dengan uang. Olsansa. Saudaraku, segala sesuatu apakah untung atau rugi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah saudaraku, ada banyak pertengkaran, ada banyak persoalan. Suami bersama dengan istri, istri bersama dengan istri, orang tua dengan mertua dan sebagainya, tetangga dengan tetangga. Hanya masalah satu yang namanya uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang bagus begini. Ada uang, abang disayang. Itu cewek matre. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan sebuah baca di medsos, saudaraku, media sosial. Di satu tempat, saya lupa tempatnya, saudaraku, ada 3.000 istri-istri yang dia minta, satu kota itu, saudaraku, minta cerai dengan suaminya gara-gara COVID. Karena apa? Penghasilan istrinya, suaminya tidak memenuhi syarat untuk gaya hidup sang istri. Rata-rata. Sehingga mereka aduh sorry saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang jadi persoalan bukan hidup kita, bukan hidup yang berat, tapi gaya hidup kita, saudaraku. Ada istilah lagi, ada uang, ada barang. Dan prinsip orang yang digerakkan oleh driven by money, yang digerakkan oleh uang, biasanya dia punya satu prinsip ini, saudaraku. Time is money. Sehingga ada lagu kayak gini. Apa yang dicari orang? Uang. Saudara. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Lagu anak sekolah minggu yang membawa karena orang digerakkan oleh uang, saudaraku. Untung ruginya dihitung. Kalau saya ibadah canda, kalau ibadah saya untung tidak, kalau doa pagi untung tidak, kalau ibadah semua blessing untung tidak. Semua diukur oleh uang. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak munafik. Saya beli blazer perlu uang, kita ganti HP perlu uang, kita jalan-jalan perlu uang, gereja perlu uang, saudaraku. Tidak munafik, kita perlu uang. Tetapi persoalannya, jangan mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin, 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 amin. Sekali lagi katakan sama saya tidak akan mencintai uang lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Uang bisa menjadi hamba yang baik. Amin, amin, amin. Tetapi uang juga bisa menjadi tuan yang jahat. Makanya pemuda kaya yang datang kepada Yesus berkata, Guru, Tuhan, aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan. Apa yang harus kau lakukan kembali? Yesus berkata, jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Saudaraku, apa yang terjadi? Mereka tidak, pengusaha muda itu tidak kembali lagi. Kita tidak munafik, sekali lagi kita perlu uang, perlu ujian. Tetapi yang perlu diingatkan gini, saudaraku. 1 Timotius 6 ayat yang 10. Baca sama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagi-bagi duka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, persoalannya bukan di uang. Kalau akar dari semua kejahatan adalah dikatakan bukan uang, tetapi mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin, 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 amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mencintai uang lebih daripada Tuhan,
sulit untuk menemukan yang namanya kebahagiaan. Karena Alkitab berkata Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup bukan digerakkan oleh uang. Kita perlu uang saudaraku. Tapi jadikan uang menjadi hamba yang baik. Dan saudaraku, supaya betul-betul saudara mengalami kemurahan dan anugerah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan ini. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. John Kelly, dia membagi ada 3 kekuatan di dalam hidup ini. Di dalam dunia ini. Yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan the power of violence. Kekerasan berkuasa, hukum rimba. Jadi saudara, yang kuat yang menang. Yang kuat, yang gagah yang menang. Tetapi kekerasan bisa dikalahkan. Yang kedua yaitu apa yang disebut dengan the power of knowledge. Rupanya ilmu pengetahuan menguasai kekerasan. Tetapi yang lebih hebat yang dilakukan oleh Tuhan kita yaitu apa yang disebut dengan the power of love. Kuasa dari sebuah cinta, saudaraku. Yesus kita hebat, saudaraku. Dia datang ke dunia ini hanya karena cinta. Semua karena cinta untuk saya dan saudara. Amin, amin, amin. Jadi kekuatan kekerasan bisa dikalahkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa dikalahkan dengan cinta. Makanya Yesus lahir hadir di muka bumi dengan cinta untuk mengalahkan segalanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya yang pertama manusia bisa digerakkan oleh apa yang disebut dengan driven by money. Digerakkan oleh uang. Kesimpulan saya, saudaraku, yang dipikir uang, untung ruginya dan semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang-orang yang digerakkan dalam perkara yang seperti itu. Tetapi yang kedua, hidup manusia ada yang digerakkan yang disebut dengan driven by bitterness. Hidup yang digerakkan oleh sakit hati dan kekecewaan. Sakit hati yang kini ku rasakan, tak sesakit yang aku derita. Ada orang-orang karena masa kecilnya, karena tidak dapat kasih sayang, dikatakan papanya kau sial, kau tidak laku, kau anak gagal. Akhirnya saudaraku, persoalan problem psikologis terjadi. Dia pengen populer, dia pengen sukses, dia pengen menunjukkan bahwa dia bisa. Saudaraku, hanya pengen butuh pengakuan. Ada orang yang berkata, Pak, saya tidak akan kenal dengan laki-laki lagi, Pak. Sakit hati ini, Pak. Saudaraku, ada banyak alasan. Ada orang yang kecewa sama Tuhan. Saya tidak Tuhan-Tuhanan, Pak. Saya kecewa dengan pendeta. Saya kecewa dengan teman segereja dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, jurnal Psychological Science pernah menulis di Kompas tahun 2014, kalau tidak salah 19 September di Kompas, menuliskan begini, saudara. Menyatakan bahwa menyimpan dendam dan sakit hati, saya ulang, menyimpan dendam dan sakit hati berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Belum tentu saudaraku yang dikasih kita sakit karena faktor sesuatu yang lain. Bisa jadi karena sakit hati dan kecewa, saudaraku. Oleh karena itu jangan digerakkan, saya pengen balas dendam, saya pernah disakiti, pendeta saya kecewa dengan orang lain. Saudaraku, dengar baik, tidak mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Karena saudara terus membuktikan dan saudara tidak akan ketemu yang namanya shalom dan damai sejahtera. Hari ini jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Para pemirsa dimanapun saudara berada yang itu program ini. Kalau kita sedang sakit hati hari ini, mari kita izinkan kita terbuka kepada Tuhan, saudaraku. Karena apa? Dan yang kedua, setelah mengganggu mental dan fisik, yang kedua adalah meningkatkan stres, frustasi, dan dibunuh oleh rasa sakit hati, saudara. Dendam dan cemas, saudara. Satu saat saya pernah mendoakan orang sama-sama S1 suami istri. Tapi saudara ketakutan terus. Saya doakan dalam nama Yesus. Tidak ada roh ketakutan dalam dirimu. Dan sekarang sudah pulih dan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, digerakkan oleh kekecewaan yang kedua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ayub 5 ayat yang kedua, janganlah kita menjadi orang yang bebal dan bodoh, dikatakan. Sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Rupanya kalau orang kecewa, dengar baik, rupanya kalau orang sakit hati, rupanya kalau orang dendam, saudaraku, disebut di dalam Ayub dikatakan orang yang bodoh dan orang yang bebal. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, kalau engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau adalah orang yang bodoh. Amin, 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 amin. Engkau orang yang bodoh dan engkau orang yang benar. Orang yang bodoh dan orang yang bebal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud ada banyak macam alasan untuk dia kecewa. Sejak kecil, saudaraku, mengalami kekecewaan hingga hidup dengan saudara-saudaranya. Sampai saudaraku menjadi raja pun, sebelum menjadi raja, dia mengalami kekecewaan. Tapi yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku, Daud tidak berhenti dan terus kecewa dalam hidupnya. Apa bedanya Daud dengan kita? Kita kalau kecewa 1 tahun, 2 tahun disimpan dan semuanya. Pokoknya pendeta, sampai Tuhan Yesus datang saya tidak mengampuni. Pendeta tahu enggak? Saya ini posisinya benar. Saya sudah setia, saya sudah baik dan semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Daud pernah kecewa sama Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 13 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Tuhan tidak hawel sama Daud. Tuhan sepertinya siwaan sama Daud. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku ya Tuhan. Tapi yang menarik, Daud boleh kecewa dengan siapa. Daud pernah doanya tidak dijawab. Daud pernah kecewa dengan banyak orang. Tetapi yang menarik dari pribadi Daud adalah Daud, saudaraku, tidak punya alasan untuk kecewa. Namun Daud tetap percaya dan percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan kita, pendeta, bagaimana kita mengatasi kekecewaan? Kalau kita diizinkan menghadapi kekecewaan apapun dengan siapapun dan dimanapun, kita punya keyakinan bahwa Allah bekerja atas situasi yang ada. Ada rencana Tuhan yang baik kalau kita diizinkan menghadapi kekecewaan dan sebagainya. Katakan sama-sama, ada rencana yang baik. Yang kedua, saudaraku, cara mengatasinya adalah jangan mengasihi diri sendiri. Ya akhirnya Pak, gimana sih rasanya disakiti Pak, bagaimana rasanya kecewa dan sebagainya. Tapi yang selanjutnya saudara, bagaimana solusinya? Yang pertama, kita percaya ada rencana Tuhan yang baik. Yang kedua, jangan mengasihi diri sendiri. Jadi roh piatu, perlu perhatian orang lain, perlu sanjungan orang lain. Tapi yang ketiga adalah, jalannya adalah mengampuni. Katakan mengampuni. Tapi Pak, posisi saya benar. Pak, saya sudah berbuat baik. Nolong kok dipendong Pak. No. Tidak ada alasan apapun. Kalau pengen melihat mujizat Tuhan, kalau pengen melihat kebaikan Tuhan, saudara harus melangkah, kita harus melangkah untuk mengampuni. Matius 6, 14, 15 dikatakan, karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa yang di surga mengampuni. Amin, amin, amin. Dan kalau engkau dikatakan tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni atas kita. Saudara tahu akibat daripada kekecewaan? Yang pertama, dosa masuk dalam hidup kita. Dengar baik. Saudara-saudara yang sedang kecewa, alasan apapun, keadaan apapun. Ketika Kain dan Habil, saudaraku, persembahan mereka yang satu diterima, yang satu tidak. Akhirnya Kain sakit hati dan membunuh Habil. Rupanya kalau kecewa, saudaraku, dosa masuk dalam hidup kita. Yang kedua, sulit melihat masa depan. Kalau Yusuf kecewa di tengah jalan karena difitnah, digosip, dihina, dimasukkan penjara, dia tidak akan bisa melihat masa depan. Amin. Tetapi yang ketiga, sulit melihat mujizat Tuhan. Ketika Yesus datang pulang ke kampungnya,
Orang-orang mulai berkata setelah Yesus melakukan mujizat, dia berkata, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ini Yesus anak Maria? Dan mereka tidak percaya. Dan mujizat Allah tidak banyak terjadi di tempat itu. Rupanya kalau ada kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya, ada dendam, ada kepahitan, ada kecewa, itu menghalangi mujizat Allah. Amin, amin, amin. Saya berdoa bagi orang-orang yang belum punya keturunan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saudaraku, supaya mujizat Allah terjadi dan engkau punya keturunan yang sangat luar biasa. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah sulit melihat masa depan. Yang ketiga, sulit melihat mujizat Tuhan. Dan biasanya yang keempat, kalau orang dikecewakan, saudaraku, dia pengen balas dendam. Dendam kesumat dan pengen menyakiti orang lain. Amin, 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 amin. Dengar baik saudaraku. Kita berdoa mungkin sudah berulang kali, Pak, saya sudah didoakan 21 tokoh agama. Tapi sampai hari ini saya belum mengalami kesembuhan. Pak, saya sudah berdoa untuk terobosan-terobosan baru. Tapi sampai hari ini belum ada mujizat Allah. Saudaraku, coba cek and recheck. Siapa tahu masih ada kuciwa, ada kekecewaan di dalam hati kita. Amin, 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 amin. Haleluya, saudaraku. Rick Warren menulis sebuah buku yang sangat bagus, yaitu Hidup yang Digerakkan oleh Tuhan. Katakan sama-sama, hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Manusia ada, manusia dilahirkan bukan untuk kesenangan sendiri, kata Rick Warren, tetapi manusia ada, manusia lahir untuk kesenangan Allah Bapa yang di surga. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, yang pertama, manusia digerakkan oleh apa? Manusia digerakkan digerakkan oleh driven by money. Tapi yang kedua saudaraku, manusia digerakkan driven by bitterness, kekecewaan. Tetapi yang ketiga, seharusnya saya ada di posisi kita, di posisi ini. Yang ketiga, yaitu saudaraku, hidup yang digerakkan oleh identitas ilahi. Katakan sama-sama, identitas ilahi. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang digerakkan oleh identitas ilahi. Driven by God identity. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa identitas kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita disebut, yaitu yang disebut dengan the man of covenant. Katakan sama-sama, aku umat perjanjian. Aku umat perjanjian, artinya apa saudaraku? Segala sesuatu apapun yang kita hadapi, saudara adalah umat perjanjian Allah. Dan semua janji Allah, kesembuhan, mujizat, pemulihan akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Lebih tinggi dari dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biasanya dulu kalau saya masih kecil, untuk meyakinkan bahwa saya sungguh-sungguh tidak melakukan, saya biasanya sumpah saya mencintaimu. Sumpah saya tidak ambil barangmu. Swear gitu. Pokoknya aku cinta kamu, saudaraku. Nah, Tuhan kita berkata bahwa sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Yoas, janjinya kepada Yuna, janjinya kepada putri dan Preti, dia berkata, saudaraku, kepada ia bersumpah demi dirinya. Artinya apa? Betul-betul janji Tuhan akan tergenapi untuk masa depan, hidup, mujizat dalam seluruh kehidupan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Janji apa saudara? Janji tentang perjanjian kepada Abraham. Yang kedua, bahwa janji melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Melalui saudara, melalui saya, seluruh bangsa akan mendapatkan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapakah diri kita ketika menjadi ciptaan baru? Yang pertama, kita disebut the man of covenant. Tapi yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan the man of love by God.
Orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara dikasih Tuhan, tidak perlu bete. Tidak perlu duduk di bawah pohon pohon mangga dan boleh nyanyi. Arah siapa? Aku arah siapa? Tidak perlu saudara. Pendeta, sejak kecil saya belum tahu orang tua saya. No, tidak perlu baele. Tidak perlu bete saudaraku. Roma 8 ayat 30 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, dikatakan saudara, the man of love by God. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya dikasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang dikasih yang diberikan kepada kita, apalagi yang lain, men. Tetapi yang ketiga dikatakan, the man is more than a winner. Dikatakan, saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Siapakah kita identitas di dalam Kristus? Yang pertama adalah kita disebut adalah orang-orang perjanjian Tuhan. Yang kedua orang yang dikasih Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau di tangan kananku yang membawa engkau dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saya kecil, saya diajari orang tua saya. Kalau memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua atau lebih kakak, jangan diberikan tangan kiri. Mulai berkata, hus, enggak boleh. Kasih tangan yang manis, tangan kanan. Artinya apa? Saya dan saudara, umat Tuhan dimanapun saudara berada, kita begitu istimewa. Karena Alkitab berkata, aku akan menolong engkau dan aku akan memegang engkau di tangan kananku. Artinya apa? Tuhan memberikan garansi atas hidup kita, yaitu hidup dalam kemenangan. Karena Tuhan memegang saudara di tangan kanan saudara. Apapun yang terjadi hari ini yang sedang kita alami, masalah apapun, kesulitan apapun, kondisi apapun, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, jangan takut, dan aku akan menolong engkau, akan memberkati engkau, dan aku akan memegang engkau di tangan kananmu. Hari ini saudaraku, sebelum kita berdoa, coba kita masing-masing cek. Hidup kita digerakkan oleh apa? Apakah kita digerakkan oleh money, oleh uang? Sehingga segala sesuatu harus diukur oleh uang. Saudaraku, saya tidak munafik. Seperti tadi di awal saya katakan, kita perlu uang. Tetapi jangan mencintai Tuhan lebih daripada uang. Amin, amin, amin. Saudara akan menemukan yang namanya happiness, kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi yang kedua, digerakkan oleh sakit hati. Kalau hari ini saudara sedang mendengarkan program ini dan berkata, betul Pak Wahyu, betul Pak Pendeta, saya sedang sakit hati, saya sedang kecewa, saya sedang benci. Dengar baik, jalan satu-satunya melangkah untuk mengampuni. Ketika engkau tidak melangkah dan tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni, dan itu mujizat Allah tidak akan terjadi. Amin. Ketika kita tidak bisa mengampuni dan melangkah untuk kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah apapun, mujizat sedang ditahan. Oleh karena itu, izinkan Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah saudara dimanapun saudara berada, untuk hidup dalam damai sejahtera dan shalom, tersenyum senantiasa setiap saat. Tapi yang ketiga, hidup yang digerakkan oleh identitas Allah. Who am I? Siapakah diri kita? Yang pertama dikatakan saudara dan saya adalah umat perjanjian. Katakan umat perjanjian. Artinya apa? Perjanjian Allah, janji Allah dalam firman Tuhan akan tergenapi atas seluruh hidup kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang perlu pemulihan akan dipulihkan, yang rindu mujizat keuangan akan terjadi. Artinya apa? Umat perjanjian, semua janji Allah, janjimu seperti fajar pagi hari, akan tergenapi atas hidup seluruh umat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tetapi yang kedua, saudara adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga dikatakan lebih daripada pemenang, karena memegang di tangan kananmu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada,
Siapa tahu mujizat tidak terjadi karena kita kita sudah hidup, kita digerakkan oleh sesuatu yang lain. Mungkin bisa jadi sudah tidak mengalami kita kebahagiaan, tidak mengalami happiness, tidak mengalami shalom. Mungkin hidup kita digerakkan oleh sesuatu yang lain. Saya memberikan garansi sebagai hamba Allah, jika hidupmu digerakkan oleh identitas ada di dalam Kristus, saudara akan menjadi janji Allah akan tergenapi. Yang kedua, dikasih oleh Tuhan, dan semua janji akan digenakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga adalah apapun yang terjadi lebih daripada pemenang. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Datang kerajaan-Mu atas kami Tuhan. Mari, seberapa banyak yang percaya mujizat Allah masih terjadi. Kalau sudah digerakkan oleh sesuatu yang lain, hari ini kita bertobat sama-sama. Kalau digerakkan oleh saudaranya kekecewaan, hari ini mengampuni. Izinkan Roh Kudus menjamah kita. Dan izinkan hanya satu jalan, hidup kita digerakkan oleh identitas kita di dalam Kristus. Yaitu apa yang disebut janji Allah, dikasih Allah, dan kemenangan. Mari kita, saudaraku, letakkan tangan kirimu di dada yang perlu mujizat Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Aku berdoa in the name of Jesus. Tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, mujizat apapun yang mereka perlukan. Atau mungkin mereka sedang kecewa, biarlah Kristus Yesus Tuhan yang dahsyat menjamah setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Sehingga hari ini kemurahan Allah turun, surga turun, shalom, bahagia, dan mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Dan berjumpa kembali dalam sesi yang akan datang. Haleluya. Katakan sama-sama semuanya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk memasuki perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu dan seluruh keluarga Allah yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah online. Dan biarlah Bapa, kami dilayakkan oleh Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur untuk kita sehidangan dengan Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita. Ketika tubuh Tuhan dihancurkan, dicabik-cabik, itu oleh karena kelemahan kita, oleh karena kesalahan kita. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Sambil kita mempersiapkan perjamuan, yaitu anggur, dan kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Sesungguhnya tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika kita datang dan mengakui di hadapan Tuhan, maka kita mendapatkan pengampunan. Darah berbicara tentang kehidupan, darah berbicara tentang pengudusan, darah berbicara tentang perlindungan Allah yang sempurna. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Allah.
Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami, dan yang terus menjaga dan melindungi kami. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, biarlah pemeliharaan Allah terus dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Dan biarlah Bapa, seluruh kebutuhan, seluruh yang dimiliki terus Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah Bapa, dalam setiap kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam minggu ini adalah minggu pemeliharaan Tuhan, minggu berkat Tuhan, minggu sukacita, minggu damai sejahtera. Dan biarlah setiap hari, setiap detik kami menyaksikan kebaikan sorgawi, kebaikan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih, dan biarlah setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah perlindungan Tuhan itu sempurna atasmu. Keluar masukmu engkau dijaga, dan Tuhanlah yang menjadi gembalamu. Tuhanlah yang menjadi kota bentengmu. Tuhanlah yang menjadi perisaimu. Dimanapun engkau berada, engkau disertai oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkatilah orang tuamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, yang terbaik dari sorga, itulah yang menjadi bagianmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.